Ini kan sedang puasa Ramadan. Puasa enggak? Puasa. Mokel? Setelah 2 tahun menjalani program latihan di Platkap PBSI Kabupaten Malang, tentu sudah banyak juga prestasi yang bintang raih. Bisa disebutkan apa yang kamu lakukan supaya prestasimu bisa lebih meningkat? Untuk meraih prestasi, tetap harus menjalankan latihan secara normal. Menjalankan latihan secara normal di bulan puasa itu bukan sebuah hambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan program podcast PBSI Kabupaten Malang. Kali ini bersama saya Rahmat sebagai pemandu podcast PBSI Kabupaten Malang. Untuk pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan atlet PBSI Kabupaten Malang yang selama ini menjalankan program di pemusatan latihan di Platkap PBSI Kabupaten Malang yang sudah cukup lama juga mengikuti program latihan sekitar selama 2 tahun. Tentu banyak perkembangan yang cukup signifikan selama mengikuti program latihan di sini. Apa saja yang sudah diraih selama sekian tahun, apa prestasinya, apa keluh kesahnya, mari kita bersama Kinanti Bintang Ayuning Tias. Kinanti Bintang Ayuning Tias ini sekarang sudah di kategori Taruna. Ya, taruna awal. Taruna awal. Oke. Uh, Bintang, demikian panggilannya Bintang. Bintang Ya, atau Kinanti? bintang. Bintang. Oke. Bin, sudah berapa lama kamu mengikuti program latihan di Platkap PBSI Kabupaten Malang? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Berarti bersamaan dengan awal dibukanya program Platkap di PBSI Kabupaten Malang. Selama 2 tahun mengikuti program di Platkap PBSI Kabupaten Malang, tentu kamu punya banyak pengalaman. Apa yang kamu rasakan? Latihan yang cukup beratkah? Biasa-biasa sajakah? Capekkah? Dan seterusnya. Kalau selama ini di Platkap nyaman, tapi pastinya ada plus minusnya. Kayak di sini latihannya lebih berat daripada di klub sebelumnya. Bisa dibandingkan seperti apa beratnya itu? Bisa dicontohkan? Kalau di klub kan cuma 1 kali latihannya. Kalau di sini tuh bisa 2 kali. Dalam 1 hari di klub latihannya hanya sekali. Iya, Kalau di Platkap 2 kali. sehari 2 kali, Iya, pagi dan siang. iya. Selama pertemuan 1 kali itu misalnya pagi berapa jam? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Berarti di Platkap itu sehari bisa latihan 4 sampai 6 jam. Iya. Itu. Ada tambahan nggak kalau misalnya malam atau gimana gitu? Biasanya kalau ada tambahan itu kayak individu aja, kayak itu di luar program pelatih. Tapi tetap atas saran dari pelatih. Iya, Misalnya menjelang apa? Kenapa kok harus ada tambahan? biasanya kalau mau persiapan mau ada turnamen yang sekelas Sirnas atau yang nasional-nasional gitu. Oke, ya. Ceritakan Bin sedikit saja tentang perbedaan ketika kamu latihan di klubmu. Klubmu apa dulu namanya? Winner. Winner ya. Dengan klubmu di Winner dulu dengan sekarang. Apa beda ceritakan sedikit aja bedanya. Bedanya tuh kayak kalau di klub itu kan latihannya cuma sekali dan itu 1 kali tuh bisa cuma 4 jam gitu. Di sana berapa orang pelatihnya? Pelatihnya kalau di klub itu cuma 1 orang. 1 orang itu berarti dia harus ngelatih ya single ya ganda Iya. gitu ya. Terus kalau di Platkap? Kalau di Platkap itu ada sendiri kayak pelatih single, pelatih ganda itu ada sendiri. Jadi kayak programnya itu lebih ketata aja. Dan Bintang ini spesifikasinya lebih ke pemain ganda. Iya, Ganda putri dan ganda campuran. campuran. Dari sisi tingkat
kualitas latihan, berat tidaknya. Klub dengan di plat cup seperti apa? Berat mana? Berat plat cup sih. Berat plat cup. Berat plat cup itu contoh ketika misalnya ada enggak di klub itu latihan fisik secara khusus? Kalau di plat cup kan ada latihan fisik secara khusus, ada pelatihnya secara khusus. Di klub ada enggak? Kalau di klub nggak ada. Nggak ada pelatih fisik secara Nggak ada. khusus. Kalau di plat cup ada. Ada. Terus seberapa berat latihan fisik di plat cup itu? Sangat beratkah? Bisa dibilang sangat berat. Contohnya seperti apa? Harus apa? Menjalankan apa? Lari Maksudnya, misalnya? kalau lari ya, lari itu berat. Apalagi kalau larinya itu udah endurance gitu. Berapa lama? Kalau dihitung jam, berapa kilometer, berapa jam gitu? Kalau untuk saat ini sih 40 menit itu dapat 6,3 kalau nggak salah. 6,3 kilometer. Iya. Dan latihan fisik dilakukan setiap hari apa? Rabu sama Sabtu. Selama berapa jam? 2 jam. Berarti sangat berbeda jauh antara ketika latihan di klub dengan di plat cup. Iya. Kamu merasakan ada perkembangan enggak? Waktu latihan di klub itu saya hanya bisa misalnya lari hanya sekian kilo. Kemudian setelah ikut di plat cup bisa menjadi lebih banyak. Bisa membedakan itu enggak? Bisa merasakan enggak? Bisa. Nah, kalau dulu di klub berapa lama atau berapa kilo kemampuanmu? Sekitar 5 kiloan. Ya, 5 kilo. 5 kiloan. Oke. Kalau sekarang lebih? Bisa lebih. Bisa lebih. Oke. Setelah 2 tahun menjalani program latihan di plat cup PBSI Kabupaten Malang, tentu sudah banyak juga prestasi yang bintang raih. Bisa disebutkan misalnya beberapa saja. Di tingkat Jawa Timur seperti apa, di tingkat nasional seperti apa? Di tahun 2025 untuk tingkat Jawa Timur Kejorprov, tingkat nasional Sirnas C sama Kejurnas. Kejurnas di Malang sama Sirnas C yang di Jogja. Iya. Piala Raja. Iya. Oke. Dari sekian banyak prestasi yang pernah kamu raih, mana yang menurutmu prestasi yang sangat berkesan dan membanggakan bagimu? Kejurnas sih. Kejurnas. Apa yang kamu raih di Kejurnas tahun 2025 ya? Dapat juara 3. Juara 3. Di kategori? Ganda campuran. Ganda campuran. Bersama siapa? Rama. Dengan Rama. Kemudian di ganda putrinya? Apa itu nggak main? Mengapa prestasi yang Kejurnas kemarin menurutmu kok sangat berkesan dan membanggakan itu karena apa? Karena itu pertama kali ikut Kejurnas, terus bisa gabung sama tim Kejurnas juga. Terus sama kayak ada rasa tersendiri aja, kayak bangga aja gitu. Apa yang kamu lakukan setelah Kejurnas? Artinya perayaan yang kamu dapat di tahun 2025, apa yang akan kamu lakukan di tahun 2026 ini? Apakah kamu ingin mempertahankan prestasi itu? Atau ingin lebih meningkatkan lagi prestasi itu? Pengen lebih ningkatin lagi prestasinya. Apa yang kamu lakukan supaya prestasimu bisa lebih meningkat? Latihannya tetap konsisten, terus juga jangan lupa buat berdoa. Oke, itu prestasi yang pernah kamu raih di 2025. Kemudian ini kan sedang puasa Ramadan. Puasa enggak? Puasa. Mokel? Sejauh ini belum. Ada yang bolong? Belum. Dan masih berjalan normal? Masih. Walaupun tetap latihan. Ada bedanya enggak program latihan selama puasa Ramadan dengan di luar Ramadan? Kalau bedanya mungkin beda dikit, tapi rasanya kayak sama aja. Sama aja. Contohnya gimana? Sehari tetap latihan 2 kali? Iya. Sehari tetap latihan 2 kali? Iya, tetap 2 kali. Jam berapa?
Biasanya kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9. Terus yang sorenya jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai jam 4 itu lapar-laparnya orang. Iya. Haus-hausnya orang. Bisa nahan? Bisa. Apa tekadmu kok sampai enggak masih bisa mempertahankan puasa gimana? Tekadmu apa? Alasannya apa itu? Alasannya kayak sayang aja gitu kalau nggak puasa. Oh iya. Orang Jawa bilang eman-eman ya. Iya. Tapi tetap berjalan normal. Latihannya tetap jalan normal. Tetap normal. Tetap 2 jam, 3 jam. Iya, tetap. Setiap hari. Iya. Latihan fisik pun tetap normal. Normal. Di hari Rabu dan Sabtu itu. Iya. Di indoor atau di outdoor? Di indoor. Di indoor. Dan berjalan selama berapa jam latihan fisik? 2 jam. Gak ada gangguan sama sekali? Kalau gangguan biasanya kayak mikir aja kayak aduh haus banget. Tapi kayak sayang aja gitu kalau nggak puasa. Berarti puasa tidak mengganggu program latihan? Tidak mengganggu. Apakah itu juga teman-temanmu menjalankan hal yang sama? Sebagian pastinya ada yang nggak puasa juga, tapi sebagian juga puasa. Ketika latihan sudah selesai di malam hari, itu kan ada sholat tarawih. Anak-anak latihan yang menjalankan program di Platkap, apakah juga menjalankan sholat tarawih bersama-sama atau enggak? Iya, bersama-sama. Termasuk kamu? Iya. Di mana? Di GOR. Oh, ada diselenggarakan. Iya, diselenggarakan. Semua atlet? Iya, semua atlet. Pelatih juga? Iya. Siapa aja jamaahnya berarti? Selain atlet, pelatih, jamaah yang lainnya, masyarakat umum ikut juga? Ya, ada yang ikut dari luar. Berarti selama puasa ini tidak ada gangguan sama sekali? Tidak ada. Tidak ada gangguan sama sekali. Menarik sekali. Artinya ketika para atlet menjalankan program latihan, khususnya atlet di Platkap PBSI Kabupaten Malang, menjalankan program latihan secara normal. Namun ternyata juga tidak sampai mengganggu kewajiban mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang harus diapresiasi. Semoga saja apa yang dilakukan Bintang seperti ini juga dapat dilakukan oleh semua atlet, tidak hanya atlet yang ada di Platkap PBSI Kabupaten Malang, tapi juga atlet-atlet yang di luar Platkap PBSI Kabupaten Malang, khususnya atlet bulu tangkis. Demikian pertemuan kita siang ini. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada semua atlet, khususnya atlet bulu tangkis, baik yang ada di lingkungan Platkap PBSI Kabupaten Malang maupun yang ada di luar Platkap PBSI Kabupaten Malang, bahwa goalnya adalah untuk meraih prestasi tetap harus menjalankan latihan secara normal. Menjalankan latihan secara normal di bulan puasa itu bukan sebuah hambatan. Jadi latihan program jalan, puasa wajib tetap jalan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan podcast PBSI Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.